Ujian akhir semester Mata Kuliah Teknologi Komputer 1 oleh Nur Hidayatullah Zainal, NIM 20300119030, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayatullah Zainal, NIM 20300119030 dari MPI 2. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Teknologi Komputer 1 dengan materi internet. Selamat menyaksikan. Bagian A. Pengertian internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yaitu koneksi antar komputer di seluruh dunia. Jadi, setiap komputer bisa mengakses dokumen dari komputer lain dimanapun berada bila tersambung dengan internet. Internet juga dikenal sebagai jaringan terbesar yang ada di dunia. Ada pula yang menyebutkan bahwa internet adalah suatu jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer secara terbuka dengan menggunakan sistem standar Global Transmission Control Protocol atau biasa disebut TCP atau Internet Protocol Suite atau biasa disebut IP. Ada pula pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sibero. Internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa internet dapat juga disebut sebagai jaringan alam, yaitu suatu jaringan yang sangat luas. Yang kedua, menurut Sarwono. Sarwono menjelaskan bahwa internet adalah suatu kumpulan jaringan yang memiliki skala global, di mana tidak seorang pun dapat bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Yang ketiga, menurut NetSnell. Menurutnya, internet adalah suatu koridor bagi berbagai jenis sumber daya yang ada padanya, dan setiap sumber daya tersebut diakses melalui piranti yang berbeda-beda. Yang keempat, menurut Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan. Hal ini jelas merajuk pada konsep di mana suatu jaringan komputer tertentu atau jaringan lokal juga bisa terhubung ke dalam suatu jaringan lainnya. Yang terakhir, menurut Lani Sidarta. Menurutnya, internet adalah suatu bentuk interkoneksi dari sebuah jaringan komputer, di mana dapat memberikan bentuk layanan informasi secara lengkap. Lebih lanjut, Lani mengatakan bahwa internet juga merupakan rekan maya atau virtual yang ampuh yang biasa digunakan dalam media bisnis, politik, dan bahkan untuk hiburan semata. Bagian B. Fungsi internet. Internet memiliki berbagai fungsi penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia, khususnya masyarakat urbanisasi yang ada di dunia. Beberapa fungsi internet yang dapat saya jelaskan adalah yang pertama, sebagai media komunikasi. Mengacu pada pengertian internet, maka internet dapat berfungsi sebagai media komunikasi bagi manusia di berbagai belahan dunia. Penggunaan internet sebagai media komunikasi sudah sangat jamak digunakan saat ini. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai situs media sosial dan aplikasi chatting yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi sebagai media untuk akses informasi. Era internet adalah era keterbukaan. Artinya, dengan kehadiran internet, maka manusia lebih mudah mengakses berbagai informasi penting. Bila dulu manusia harus membaca buku untuk mendapatkan informasi, maka sekarang hal itu dapat dilakukan melalui internet. Bahkan, keberadaan buku digital atau e-book memungkinkan manusia untuk membaca buku secara online. Yang ketiga, sebagai media bertukar sumber daya.
Ada banyak orang yang ingin berbagi sumber daya atau data kepada orang lain di seluruh dunia. Hal itu dapat dilakukan dengan melalui internet. Beberapa sumber daya atau data yang sering dibagikan di internet adalah makalah, karya tulisan, jurnal, foto, video, desain, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sebagai media untuk akses berita. Berbagai peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia bisa dilihat melalui berbagai situs berita online atau media online. Hal ini tentunya dapat dilakukan karena adanya jaringan internet. Semua situs berita online di dunia hanya dapat dibuka bila perangkat kita terhubung dengan internet. Bagian C. Manfaat internet. Manfaat internet secara umum adalah memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai aktivitas. Secara terperinci, saya akan menjelaskan beberapa manfaat internet bagi manusia. Yang pertama, komunikasi lebih cepat. Komunikasi antar individu di lokasi yang berbeda menjadikan lebih mudah sejak adanya internet. Selain itu, biaya untuk proses komunikasi tersebut juga sangat murah ketika menggunakan internet. Beberapa cara komunikasi yang sering dilakukan dengan memanfaatkan internet adalah seperti chattingan, kirim email, media sosial, dan lain-lain. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Tidak ada lagi alasan kesulitan dalam mengakses ilmu pengetahuan, karena hal tersebut dapat dilakukan dengan bantuan internet. Keberadaan berbagai situs yang menyajikan berbagai ilmu pengetahuan secara langsung akan menambah wawasan bagi para pengguna internet. Yang ketiga, kemudahan dalam berbelanja. Konsumen online di Indonesia tumbuh begitu cepat. Ini adalah bukti bahwa internet memberikan kemudahan dalam hal berbelanja apapun secara cepat dan murah. Dari sisi pengusaha, keberadaan internet tentunya membuat proses pengembangan usaha menjadi lebih mudah, cepat, dan murah. Jadi, tidak heran mengapa bisnis online Indonesia berkembang pesat. Yang keempat, kemudahan dalam pemasaran bisnis. Pelaku bisnis sudah seharusnya menggunakan internet sebagai media pemasaran. Ada beberapa kelebihan internet marketing dibandingkan pemasaran konvensional, di antaranya biaya pemasaran cenderung lebih murah, dapat membidik target market tertentu, dapat menjangkau lebih banyak orang, membangun brand lebih cepat, dan berbagai keunggulan lainnya. Metode pemasaran online pun sangat beragam, sehingga para pengusaha tidak kehabisan ide untuk menjelajahi kemungkinan pemasaran terbaik bagi bisnisnya. Yang kelima, sebagai sarana hiburan. Internet juga merupakan media yang sangat digemari sebagai wahana hiburan, terutama generasi milenial. Beberapa situs internet yang sering dijadikan sebagai tempat hiburan adalah seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Berbagai konten di internet dapat menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Dan yang keenam, yang terakhir, kemudahan dalam mencari informasi. Kemudahan dalam mencari berbagai informasi di internet juga menjadi manfaat yang sangat dirasakan masyarakat sekarang ini. Contohnya, ketika seorang pencari kerja mencari lowongan pekerjaan, maka kita dapat membuka berbagai situs lowongan kerja yang ada di internet. Selain dari fungsi dan manfaat dari penggunaan internet, kita juga harus mengetahui bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan internet itu sendiri. Perkembangan teknologi memang selalu memiliki dua sisi yang harus disikapi dengan bijak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Berikut adalah dampak positif dan dampak negatif penggunaan internet bagi masyarakat secara umum. Yang pertama, dampak positif, yaitu mempercepat dan memudahkan arus informasi dan data. Yang kedua,
membantu pelajar dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, membangun self-learning seseorang dengan melihat dan membaca berbagai tutorial di internet. Dan yang keempat, menambah pengetahuan dan juga wawasan seseorang. Kelima, memudahkan kegiatan kampanye atau promosi hal-hal positif. Keenam, kemudahan mendapat hiburan dan pengisi waktu luang. Ketujuh, mempererat relasi dan juga pertemanan melalui media sosial. Dan yang kedelapan, membantu menggerakkan roda bisnis dan juga ekonomi melalui internet bisnis. Adapun dampak negatifnya, diantaranya seperti adanya potensi kecanduan internet. Yang kedua, penggunaan waktu yang tidak produktif. Yang ketiga, potensi tindak kejahatan melalui internet atau biasa disebut cybercrime seperti penipuan. Yang keempat, adanya konten yang tidak pantas dan berbahaya bagi anak di bawah umur. Yang kelima, mudahnya muncul informasi dan berita bohong atau hoax dan berbagai macam dampak negatif lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.